Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri Anissa Rahmatika Islami, teman saya Rachel Tasha Kamila, dan satunya lagi Nadine Zahrani. Kami akan mempresentasikan aliran seni lukis. Aliran seni lukis merupakan gaya, genre, atau paham khas fana diikuti oleh individu ataupun kelompok tertentu dalam menciptakan karya seni lukis. Karya seni lukis yang pertama, naturalisme. Aliran naturalisme adalah aliran yang menampilkan realitas dalam objek karya seni rupanya dengan menekan natural dan alam yang ada di sekitar bagian objeknya. Aliran naturalisme diperkenalkan oleh John Amos Comenius, seorang filsuf pada abad ke-16. Diperkirakan filsuf inilah yang pertama kali memperkenalkan aliran ini, terutama dalam dunia pendidikan. Selain didukung oleh para tokoh naturalisme, aliran ini juga semakin berkembang pesat seiring dengan kemajuan teknologi visual dan penaburan. Salah satu contohnya yang penggambarannya anatomi manusia dan hewan semakin akurat, sehingga seni lukis aliran naturalisme dapat menggambarkan objek manusia dan hewan lebih detail lagi sesuai dengan bentuk kenyataannya. Tokoh aliran naturalisme adalah sebagai berikut. Pertama, John Constable. Kedua, Thomas Cole. Ketiga, William Bliss Baker. Keempat, Abdullah Surysubroto. Kelima, Basuki Abdullah. Ini adalah contoh lukisan karya Thomas Cole, The Consummation of Empire 1836. Ini adalah karya William Bliss Baker, Fallen Monarchs 1886. Ini adalah karya Basuki Abdullah, Pantai Flores 1942. 2. Realisme. Realisme adalah aliran seni lukis yang melukis hal-hal dalam kehidupan sehari-hari, seperti aslinya dan tampak nyata. Aliran karya seni realisme ini sebenarnya sudah ada pada abad ke-2400 Masehi, yang telah ditemukan di kota Lothal, India. Aliran ini menjadi sangat terkenal di Prancis pada gerakan kebudayaan yang berada di negara pada pertengahan abad ke-19 sebagai reaksi terhadap aliran romantisme yang telah mengakar di negara itu. Gerakan kebudayaan ini berhubungan sangat erat dengan perjuangan sosial, reformasi politik, dan demokrasi. Aliran realisme ini kemudian mendominasi secara global sebagai karya seni dan karya sastra di negara Prancis, Inggris, dan Amerika Serikat. Pada tahun 1840 hingga 1880. Tokoh aliran realisme adalah sebagai berikut. 1. Gustav Courbet. 2. James Francisco Mill. 3. Adolphe Manet. Ini adalah salah satu karya Adolphe Manet, A Bar at the Florist Baker dan analisanya. Ini adalah salah satu karya Gustav Courbet, lukisan realisme A Burial at Ornans dan analisanya. 3. Romantisme. Aliran romantisme adalah aliran yang mendepankan unsur emosi suatu karya dengan cara penggambaran dan pembangunan citra yang dramatis.
teatrikal dan memiliki suasana seperti dalam mimpi. Romantisme berawal dari akhir abad 18 di Eropa Barat. Gerakan artistik ini adalah aliran yang berawal dari sastra dan merambah hingga ke gerakan intelektual secara umum. Istilah romantisme pertama kali digunakan di Jerman pada akhir 1700-an oleh para kritikus Augustus dan Friedrich Schlegel yang menulis buku kritis berjudul Romantische Poesis atau puisi romantik. Penyair Inggris William Wordsworth menjadi suara utama gerakan romantisme di tahun 1815-an. Tokoh aliran romantisme adalah sebagai berikut. J. M. W. Turner, Francisco Goya, Caspar David Friedrich. Ini adalah salah satu karya Francisco Goya, The 2nd of May, 1808. Ini adalah salah satu karya J.M.W. Turner, Fisherman at Sea. Ini adalah salah satu karya Caspar David Friedrich, Wonder Above a Sea of Rock. 4. Impresionisme. Impresionisme adalah sebuah aliran yang berupa pertunjukan kesan pencahayaan yang kuat dengan penekanan pada tampilan warna dan bentuk. Aliran impresionisme muncul dari abad 19 yang dimulai dari Paris pada tahun 1860-an. Nama ini awalnya dikutip dari lukisan Claude Monet, Impression Sunrise, Impression Claude Levin. Impresionisme dimulai melalui bentuk kelompok seniman independen yang berbaris di Prancis di Paris dengan tokoh utama Claude Monet. Kelompok ini dibentuk sebagai inisiatif para seniman yang tidak mendapatkan kesempatan berperan di seni rupa mainstream pada saat itu. The Paris Salon. Tokoh aliran impresionisme adalah sebagai berikut. 1. Claude Monet. 2. Bertrand Morisot. 3. Pierre Augustus Renoir. Ini adalah salah satu contoh karya Claude Monet, lukisan impresionisme Water Lilies. Ini adalah salah satu contoh karya Bertrand Morisot, Eugène Manet dan his daughter at Bougival. Ini adalah salah satu contoh karya Pierre Auguste Renoir, Dance at Les Moulins de la Galate. Aliran seni lukis kelima, ekspresionisme. Ekspresionisme adalah kecenderungan seorang seniman untuk mendistorsi kenyataan dengan efek-efek emosional. Istilah ekspresionisme diperkirakan diciptakan pada tahun 1910 oleh sejarawan seni Ceko, Antonin Matejek, yang bermaksud untuk menunjukkan karya yang tampak kebalikan dari aliran impresionisme. Para impresionis berusaha untuk mengekspresikan keindahan alam dan wujud manusia melalui lukisannya. Para ekspresionis justru hanya berusaha untuk mengekspresikan dunia yang diingat dan dirasakan oleh mereka. Istilah aliran ekspresionisme juga pada awalnya sering digunakan untuk mengkategorikan para seniman post-impresionisme. Itu sebabnya mengapa Vincent van Gogh juga sering disebut sebagai pengusung aliran ekspresionisme, karena ia memang dikategorikan sebagai ekspresionis sebelum pengkategorian aliran post-impresionisme dibuat. Vincent juga dapat dikatakan sebagai seorang ekspresionis karena ia merupakan salah satu tokoh penting dari kemunculan aliran ini. Contoh tokoh ekspresionisme
Edward Munch, Ernest Ludwig Kirchner, Affandi. Contoh aliran seni lukis ekspresionisme. The Scream oleh Edvard Munch 1893-1910, potret diri oleh Affandi. 6. Kubisme. Kubisme adalah aliran seni rupa yang memuat beberapa sudut pandang dari suatu objek atau figur dalam satu gambar yang sama, sehingga menghasilkan lukisan yang terfragmentasi dan terdeformasi. Kubisme bermula di sekitar tahun 1907, ketika Picasso mulai menggunakan gaya ini dalam karya berjudul Demoiselles d'Avignon. Karya ini disebut sebagai prototip atau karya prakubisme. Dalam karya ini sudah tampak berbagai ciri-ciri aliran kubisme seperti distori yang radikal pada hidung, mata yang terfragmentasi, dan mata yang posisinya janggal namun memberikan ekspresi artistik. Georges Braque yang melihat lukisan itu di studio Picasso tertarik dan menanggapi gaya yang digunakan Picasso dengan mengeksplorasi gaya yang serupa. Akhirnya aliran ini tercipta melalui eksperimen mereka berdua, Pablo Picasso dan Georges Braque. Kolaborasi erat antara Picasso dan Braque dimulai pada tahun 1909 dan memiliki dampak penting untuk asal-usul aliran kubisme. Kedua seniman ini bertemu secara teratur untuk membahas perkembangan eksperimen mereka. Keduanya tinggal di bagian Montmartre, Bohemian di Paris pada tahun-tahun sebelum dan selama Perang Dunia I. Hal itu membuat kolaborasi mereka lebih mudah untuk dilakukan. Kubisme adalah aliran seni rupa yang memuat beberapa sudut pandang dari suatu objek atau figur dalam satu gambar yang sama, sehingga menghasilkan lukisan yang terfragmentasi dan terdeformasi. Berikut contoh aliran seni lukis kubisme. Bethel and Fischer 1910-12, Guernica oleh Picasso. 7. Konstruksivisme. Konstruksivisme yaitu aliran seni lukis yang menekankan keindahan atau seni dari sebuah bangunan. Dalam wacana seni rupa, pengolahan kebentukan abstrak aliran konstruktivisme muncul didasari oleh suatu keadaan yang membelenggu kebebasan para seniman. Aliran konstruktivisme sebenarnya bukan menjadi gaya dan seni rupa, juga bukan gaya yang lainnya. Pada intinya merupakan ekspresi yang utama atau keterkurungan kehendak sehingga seniman diharuskan mempertinggal lingkup sosial dan berhubungan dengan mesin produksi. Untuk itu dijalin hubungan dengan arsitek, grafikus, dan fotografer. Untuk menemukan bahan-bahan yang diperlukan dalam mewujudkan aspirasi, mengorganisasi, dan menyelaraskan perasaan dari proletar revolusi, mereka menyebut dirinya bukan sebagai seni praktis, tetapi wujud sosialisme dalam seni. Tokoh Jim Nyaman Warta, Victor Passmore, Lyubov Popova, Spirinka. Contoh aliran seninya seperti ini. 8. Abstrakisme. Menurut Mika Susanto dalam Jaihan, Maestro Ambang Nyata dan Maya 2017, seni abstrak merupakan sebagai ciptaan seni yang mengandung unsur garis, bentuk, dan warna yang sifatnya bebas atau tidak terikat dengan bentuk alam. Mengutip dari buku Hermeneutika, Estetika, dan Religiusitas, Esai-esai Sastra, Sofistik, dan Seni Rupa 2004, sejarah perkembangan seni abstrak bermula dari Barat. Diperkirakan seni abstrak mulai dikenal di abad ke-19 di Eropa. Kemudian pada awal abad ke-20, seni ini mulai berkembang cukup pesat di Amerika Serikat. Pada awal kemunculannya, seni abstrak berhasil memunculkan aliran seni baru di Barat, yang mana sebelumnya selalu berkutat pada aliran rasionalisme, empirisme, materialisme, serta realisme. Unsur dan jenis serupa setelah seni abstrak makin dikenal, beberapa pelukis mulai beralih ke jenis seni ini. Para pelukis mulai mempresentasikan objek nyata ke seni abstrak dengan mengutamakan warna simbolik dibanding warna alami. Saat beralih ke seni abstrak, para pelukis di era itu mulai mengabaikan tiruan kenyataan atau objek nyata alam dan lebih memilih membuat isyarat objek tersebut. Para pelukis juga lebih mengutamakan gagasan mereka tentang karya seni yang akan dibuat dibanding observasi.
Contoh aliran seni lukis abstrakisme. Garuda karya dari Abbas Ali Basyah, Banyuwangi karya dari Ahmad Sadali. 9. Contoh aliran seni Dadaisme. Dadaisme merupakan aliran seni lukis dan sastra muncul sekitar tahun 1913 di Swiss yang menolak segala aliran seni yang telah ada serta menanggalkan nilai tradisional dan memperjuangkan dikembalikannya seni kepada bentuknya yang paling primitif. Sejarah Dadaisme. Revolusi industri pada awal abad ke-20 di Eropa sangat berdampak besar bagi kemajuan kehidupan umat manusia. Dalam dunia seni pun terjadi revolusi penting yang dilakukan para seniman terhadap tradisi seni Eropa. Tradisi yang selama itu merupakan arus besar atau mainstream dianggap tidak mampu lagi membuka kemungkinan baru dalam kesenian dan para seniman, namun era evolusi industri ini juga membawa pengaruh negatif, yaitu diproduksinya mesin-mesin perang yang semakin canggih, seperti senapan laras panjang, meriam jarak jauh, tank baja. Ironisnya, pencipta mesin-mesin pembunuh tersebut diatasnamakan kemajuan teknologi pula. Berikut contoh lukisannya. Tokoh-tokoh Dadaisme. 1. Francis Picabia, 2. Marcel Duchamp, dan Hannah Hodge. Contoh karya Dadaisme LHOOH tahun 1919. Very Rare Picture on the Earth. 10. Aliran seni surrealisme. Surrealisme adalah aliran karya seni yang menggabungkan beberapa objek nyata ke dalam suasana atau keadaan yang tidak mungkin terjadi di dunia nyata. Dengan kata lain, keadaan yang digambarkan bersifat mustahil dan tidak masuk akal. Sejarah aliran seni surrealisme. Aliran seni surrealisme pertama kali dikenal pada tahun 1920-an. Hal ini dibuktikan melalui karya dari André Breton dalam tulisan Manifesto Surrealisnya pada tahun 1924. Dalam karyanya, André menggambarkan unsur surrealisme melalui tulisan sampai akhirnya surrealisme berhasil dikembangkan dari seni sastra ke seni rupa. Tokoh-tokoh surrealisme: Marc Chagall, Jean Arpe, Max Ernst, Paul Klee, Pierre Stoucky, Roberto Matta. Contoh aliran seninya The Elephant Celebes karya Max Ernst. El Año du Foyer Aule karya Max Ernst. 11. Aliran seni Auvisme. Pengertian Auvisme. Aliran Auvisme adalah aliran yang menekan kualitas unsur-unsur seni rupa, seni seperti garis, bentuk, dan warna yang kuat di atas nilai-nilai realistis yang masih dipertahankan oleh aliran impresionisme. Dapat dinyatakan bahwa Fauvisme adalah versi yang lebih radikal dari impresionisme. Sejarah Fauvisme. Pada awal abad ke-20, para pelukis post-impresionis Prancis seperti Van Gogh, Gauguin, Seurat, dan
Cézanne dianggap sebagai pelopor seni avant-garde. Eksperimen kolektif mereka dengan aplikasi cat, subjek, garis ekspresif, dan warna sebagai unsur independen adalah salah satu alasan munculnya Fauvisme. Tokoh-tokoh Fauvisme: Henri Matisse, Maurice de Flamic, André Derain, Kes van Dongen, Paul Davy, Georges Braque. Contoh lukisan Fauvisme The Green Line oleh Henri Matisse. Contoh lukisan Fauvisme The Danger at Radmort oleh Maurice de Flamic. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.